Oke, kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan sistem partikel. Kesetimbangan sistem partikel diambil dari kata kesetimbangan ya. Kesetimbangan berasal dari kata setimbang tentunya, yaitu bisa dikatakan diam. Diam di sini berarti resultan gaya yang bekerja harus sama dengan 0. Nah, kalau kita ngomong sistem partikel ini ya, contohnya misalnya seperti ini. Ini ada sebuah tali gitu ya. Ini ada sebuah partikel. Nah, ini ada diberikan juga di sini talinya, di sini talinya. Katakan ini T1, ini T2, ini T3. Nah, ini terjadi kesetimbangan di sini. Iya kan? Nah, Pak, saya mau bolanya berputar-putar gitu. Ya, enggak bisa. Bukan kesetimbangan. Pak, saya mau talinya yang satunya ke kiri ke kanan. Boleh, asalkan titik ini tidak bergeser ke kiri atau ke kanan atau berputar-putar. Nah, kesetimbangan inilah yang kita sebut dengan kesetimbang translasi. Oke. Nah, yang terpenting di sini adalah ini ya. Resultan gaya harus sama dengan 0 atau kita sebut dengan sigma F arah Y dan sigma F arah X itu sama dengan 0. Ini terpenting ya. Nah, ini kita kotakin dulu. Nah, ingat bahwa namanya kesetimbangan itu jumlah gaya-gaya yang bekerja di arah Y harus sama dengan 0. Demikian juga jumlah gaya-gaya yang bekerja di arah X harus sama dengan 0. Begitu ya. Nah, ini yang terpenting di sini. Nah, artinya bahwa sebuah sistem ini akan diam ya. Nah, itu yang disebut dengan kesetimbangan sistem partikel. Oke. Nah, contohnya begini nih. Misalnya ini ada sebuah sistem begini ya. Sistem begini. Nah, di sini ada tali. Di sini juga ada tali. Oke. Nah, ini kita beri sudut alfa. Di sini kita sudut beta. Kita gantung sebuah beban gitu ya. Kita beri sebuah beban sebesar W gitu. Nah, di sini ya kita lihat bahwa ada T1 di sini. Di sini ada T2. Nah, T1 dan T2 arahnya tidak sama gitu ya. Arahnya berbeda. Nah, sudutnya juga tidak sama alfa dan beta. Nah, artinya T2 di sini akan bekerja di dua arah gitu ya. Ini arah X, kita sebut T2 arah X. Nah, di sini juga ada. Ya, kita proyeksikan di arah Y. Berarti T2 arah Y. Oke. Nah, kalau di sini beta, berarti di sini juga beta ya. Oke. Nah, sekarang T1. T1 juga sama. Kita proyeksikan ke arah X, berarti ini T1. Nah, kita proyeksikan juga di arah Y. Berarti ini adalah T1 arah Y, gitu ya. Nah, penggunaan sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0 ini terpisah, tidak sama. Coba kita lihat. Kita tinjau dulu yang X-nya. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja di arah X adalah T2 arah X yang positif dan T1 arah X. T1 arah X nya negatif. Berarti T2X dikurang T1X sama dengan 0. Oke. Atau T2X sama dengan T1X. Nah, ini persamaan kita. Nah, sekarang di arah Y. Berarti sigma Fy harus sama dengan 0. Oke. Nah, arah Y yang bekerja yaitu ada T1Y, oke, ditambah T2Y, ya kan?
dikurang gaya beratnya yaitu W sama dengan 0. Nah, atau T1Y ditambah T2Y sama dengan W. Nah, ini dapatlah kita persamaan keduanya. Nah, nanti di sini akan kita substitusikan. Ya, akan kita substitusikan. Bagaimana cara mensubstitusikan? Ya, kita uraikan. Misalnya T2X-nya. T2X berarti T2X-nya nih, oke, kita lihat dulu ya. T2X-nya kita lihat nih, T2X berarti sudutnya beta ya. Ingat yang diapit sudut berarti menggunakan cos. Sehingga T2X sama dengan T2 cos beta. Begitu ya. T2Y sama dengan T2 sin beta. Untuk T1Y sama dengan, nah, karena ini juga akan sama dengan alfa, maka T1Y tidak diapit. Berarti T1 sin alfa. Sehingga T1X-nya sama dengan T1 cos alfa. Begitu ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari angka yang di sini ya. Gitu. Oke.